Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Adalah hari Rabu malam, tanggal 16 Agustus 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari setiap kita renungkan akan semua kebaikan anugerah Tuhan. Dan secara horizontal, kita merenungkan keadaan dunia makin hari semua membuat kita cemas. Kalau saya dapat berita, Rusia akan menempatkan nuklirnya di perbatasan negara Belarus. Dengan syarat NATO harus keluar. Dan ini suatu ancaman, saudara. Dan sesuai dengan firman Tuhan, pasti dunia akan lenyap. Karena dunia ini sifatnya sementara kita di dunia. Firman Tuhan katakan, supaya kita berjaga dan berdoa. Supaya kita makin hari makin mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain sebagai juru selamat kita, hanya Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan tadi pagi, dalam Yesaya 43 ayat 11, Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Itu mari kita kesempatan Tuhan berikan kita hidup, Tuhan berikan kesempatan kita sehat, kita mencari Tuhan, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar kita hari kita makin mau jatuh cinta kepada Yesus, fall in love with Jesus. Sebabnya Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, zaman sekarang berjaga dan berdoa. Karena firman Tuhan tema pada malam hari ini, beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Itulah firman Tuhan yang nanti kita baca dalam Yeskiel pasal 7 ayat 1 sampai 27. Hukum Newton ketiga berkata, aksi sampai dengan reaksi. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia, semua dinilai oleh Tuhan. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Lalu kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana, kabar dunia mencemaskan. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Dalam 1 Tawari pasal 29
ayat 11, 12, 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku cinta dan taat kepada firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kuduskan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Layakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa segala dosa, segala salah dan kilafku. Kuduskanlah hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebelum kami berbaring tidur, kami hauskan firman-Mu. Kami butuh Engkau tiap hari, tiap saat. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Kuduskanlah hidupku Bapa, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tanpa tertinggi hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhan Yesus. Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami selalu taat melakukan perintah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus, karena hidupku berserah total kepada Tuhan, dan kami andalkan Engkau Bapa. Berdaulat, berkuasa dalam hidupku. Roh Kudus mengajar, mengingatkan aku Bapa. Kami semua anak-anak-Mu untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 16 Agustus 2023. Besok adalah hari kemerdekaan Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta yang diberkati Tuhan. Indonesia adalah milik Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa buat Indonesia kita cintai, baik menghadapi situasi politik menjelang Pilpres tahun depan, supaya Tuhan campur tangan, pegang kendali. Siapapun yang Tuhan berkenan menjadi seorang kepala negara Republik Indonesia kita cintai, biar semua jadilah menurut kehendak Tuhan. Biar kita selalu berdoa. Yang penting mari kita hiduplah di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak hidup menurut kedagingan kita, tidak mengikuti keinginan manusia, tapi kita firman Tuhan dalam Matius 26:41, berjagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebab kita masih hidup di dalam dunia, minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun kedagingan kita, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita.
Kita tidak dipimpin oleh keinginan kemanusiawian kita. Tapi mari Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita untuk kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari firman Tuhan kita mau baca. Seram sekali saudara. Karena nanti kata firman Tuhan, bencana demi bencana akan terjadi. Dan semua akan masuk di dalam proses penghakiman. Selaras dengan apa tingkah laku kita. Apa yang kita kerjakan, semua dilihat sama Tuhan. Ada kitab kehidupan, ya. Nanti saya mau bacakan, setiap kita punya rapotnya nanti saudara. Ya, itu tertulis di dalam Wahyu pasal 20. Ya, setiap kita ada rapot saudara. Makanya takut saya sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam dunia ini, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Coba ini. Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah ini lihat. Semua kitab. Dan buka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi berarti setiap kita punya kitab-kitab. Setiap kita ada rapotnya. Apa yang kita perbuat itu semua tercatat, tidak bisa dibohongin. Maka kita takut sama Tuhan. Oleh karena itu mari, selagi Tuhan berikan kesehatan, saya tidak membuang waktu dengan sia-sia. Saya dengan rajin baca firman Tuhan, dengan rajin menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Karena saya menjadi pelaku firman hari-hari, tidak ada tujuan lain selain hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Mari saya mau baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahannya tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu akan tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Ya, pantasan terjadi waktu peristiwa COVID itu bencana buat seluruh dunia. Dan pasti akan terjadi lagi kalau manusia itu jatuh di dalam dosa. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel nyakiti hati Tuhan. Tuhan tuh marah Bapak Ibu. Wajar Tuhan marah. Seperti kalau kita punya anak. Kalau anak bandel, pasti suatu titik kita bisa marah dong. Dengan tujuan supaya anak itu bertobat. Kalau kita diam-diam saja, kita dosa. Karena itu anak harus tampil menjadi seorang kepribadian yang benar. Ya, norma-norma etika-etika yang benar. Sesuai dengan kepada firman Tuhan. Memang di dunia ini ada keburukan, ada kebaikan. Tapi jangan kita tiru keburukan dong. Ya, jangan kita tiru hal yang tidak berkenan. Mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, mari baca ayat ke-7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempat sorak di atas gunung. Ini akan terjadi loh. Kalau manusia tidak bertobat, saat ini banyak manusia tidak bertobat saudara. Lihat aja di Amerika Serikat sekarang. Di negara-negara lain. Di Bangkok, pokoknya di seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Kalau tidak bertobat, hidup di dalam dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, membuat Tuhan marah seperti Sodom dan Gomora. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan punya hak penuh, saudara, punya kedaulatan. Ya, seperti kita sendiri pada suatu titik kita nggak bisa sabar-sabar terus. Saudara. Kalau ada orang yang selalu jahatin kita, suatu saat pada suatu titik, maklum kita masih manusia punya emosional, ya. Tapi Tuhan berfirman jangan membalas. Tapi kalau Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya, maka Tuhan bisa marah. Coba ini ayat 8. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ini firman Tuhan loh. Allah bisa marah semarah-marahnya. Karena siapa yang bisa melawan Tuhan? Enggak ada. Malaikat
Malaikat pun takut sama Tuhan. Iblis pun gemetar. Saudara. Maka kita harus takut sama Tuhan. Ayat 9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu. Dan perbuatan-perbuatan keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa. Kelaliman bertunas. Keangkuhan bertaruh. Kekerasan bersima. Raja merajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya, kemolekannya maupun semua akan terhapus, saudara. Kan manusia makin jahat yang di sini. Kekerasan, kata di 11 ya. Bersima, merajalela, saudara. Ya. Tuhan dia dari surga, manusia bukan bertobat tapi makin jahat, saudara. Makanya 12 waktunya datang, harinya mendekat. Biar si pembeli jangan bergembira dan biar si penjual jangan berduka cita. Karena kehangatan murkanya tertimpa atas segala kegembiraan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Dan tidak dapat tahan lagi. Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sidakan segala sesuatu. Tapi seorang pun tidak maju berperang. Sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang. Dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tertinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahan sendiri. Semua tangan terkulai dan semua akan terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan melimputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Bayangkan saudara, emas, perak, kekayaan, aset tidak bisa menyelamatkan pada hari kemurkaan Tuhan. Ini ayat 19. Ayat 20. Mereka mengasihi dirinya dengan emas dan peraknya. Dan kepermawian perhiasan membawa mereka ke dalam kekencongkan. Dari emas dan perak mereka membuat patung-patung yang keji. Dan dewa-dewanya menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing. Dan menjadi jarahan bagi orang fasik di bumi ini. Dan mereka akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka. Dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya, sebab negeri penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan menghari kekencauan mereka, dan ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinyadiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada, saudara. Mencari keselamatan tidak ada karena Tuhan marah, saudara. Wah, gawat, saudara. Ayat 26. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam. Dan nasihat dari tua-tua. Saya pun nanti tidak bisa berikan firman kalau saat ini. Karena di ayat 26, bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari Nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam. Pengajaran saya, kalau sudah YouTube tidak bisa. Putus hubungan semuanya. Mana bisa disiarkan YouTube. WhatsApp tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Karena Tuhan yang tutup semuanya. Maka kesempatan Bapak Ibu. Selagi kita sehat. Selagi dengar firman Tuhan. Ayo kita tingkatkan dengar firman Tuhan. Cinta firman Tuhan. Ayat 27 yang terakhir. Raja akan berkabung. Dan pemimpin akan diliputi kekagetan. Dan tangan seluruh penduduk negeri menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Luar biasa. Yeskel pasal 7 ayat 1-27. Angka sempurna. Saudara ingat pasal 7 ya. Biar kita makin hari makin takut sama Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya dan firman Tuhan tadi saya bacakan 1 Yohanes pasal 2:17. Dunia akan lenyap.
Tapi hanya bagi orang melakukan firman Allah akan kena hidup selama-lamanya. Lihat ini, saya kasih ayat terakhir. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus. Jadi artinya yang hidup dalam firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selaras dengan maunya Tuhan, Tuhan akan angkat. Saya pribadi bersama keluarga minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, semua hidup terus, tidak mau mati meninggal dalam nama Yesus, tapi saya akan hidup sehat rohani, sehat jasmani, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar kebenaran, supaya manusia banyak bertobat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, hiduplah selaras dengan apa maunya Tuhan. Sehingga kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Lolos dari masa tribulation, lolos dari masa antikris, tapi kita menikmati kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama Yesus. Karena Yesus sebagai Bapa kita, Raja segala raja akan datang. Dan kita mau makin hari hidup menjadi perkenanan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Apa harapan dari dunia? Tidak ada. Harapanku hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Aku mau berlindung taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu, makin kita dekat dengan Tuhan, berjaga dan berdoa. Taatlah kepada firman Tuhan, lakukan selaras dengan firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, supaya kita nanti kelak masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, hidup kekal bersama Yesus, kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.